Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel kesayangan kita Arai 59. Semoga kalian sehat, banyak rezeki, dan bahagia selalu. Kali ini admin akan mengulas alur cerita film berjudul Farewell to the King yang dirilis pada tahun 1989. Film ini mengisahkan perjuangan tentara sekutu bersama suku Dayak pedalaman untuk mengusir penjajah Jepang dari tanah Kalimantan. Seperti apa kisahnya? Maka mari kita siapkan waktu, konsentrasi, dan selamat menyaksikan. Pada Februari 1945, ketika Perang Dunia Kedua berlangsung, Angkatan Udara Inggris menerjunkan seorang kapten dan seorang sersan ke pedalaman hutan Kalimantan. Mereka membawa peralatan radio komunikasi untuk keperluan pengintaian. Yes, sir. Well, I'm upside down. Setelah mereka mendarat, beberapa pria suku Dayak menghampiri mereka. Tentara Inggris beramah tamah dengan memberikan rokok kepada pemuda Dayak. Akhirnya, suku Dayak membantu mereka untuk masuk ke dalam hutan. Tentara Inggris mengerahkan suku Dayak menuju puncak bukit agar mendapatkan sinyal radio. Menjelang senja, mereka menggunakan hammock untuk beristirahat. Namun ketika pagi tiba, dua tentara Inggris tersebut telah diikat dengan hammock mereka sendiri. Kemudian suku Dayak membawa mereka ke area pemukiman. Seorang kapten Inggris bernama Nigel sangat terkejut ketika melihat seorang pria kulit putih bertingkah seperti raja di pemukiman suku Dayak. Pria kulit putih tersebut adalah Leroy yang merupakan seorang disertir Amerika. Malam harinya, dua tentara Inggris tersebut dibebaskan. Nigel dan rekannya Tenga mengaku diutus pemerintah Inggris untuk mengusir tentara Jepang dari Kalimantan. Nigel meminta bantuan Leroy untuk membantu misi mereka. Akan tetapi, Leroy pergi tanpa sepatah kata pun. Kemudian esok harinya, Nigel dan Tenga diundang untuk bertemu di rumah Panjang. Kemudian Leroy mengatakan sebelum diterima menjadi warga Dayak, kepalanya sempat ingin dijual kepada tentara Jepang. Kemudian Leroy menceritakan awal mula ia tiba di Pulau Kalimantan. Kisah itu bermula pada tahun 1942. Di tengah gelombang laut Pasifik yang besar, perahu 5 orang disertir Amerika terhempas hingga ke tepi pantai. Leroy yang merupakan salah seorang dari mereka memisahkan diri untuk masuk ke dalam hutan. Namun tak diduga, saat dia kembali, 4 orang kawannya dieksekusi mati oleh tentara Jepang. Seorang kolonel tentara Jepang berada tepat di sampingnya. Leroy sempat ingin menembak, akan tetapi ia memilih untuk kabur. Real jungle begins. Namun, hutan Kalimantan yang luas seolah tak berujung membuat Leroy frustasi. Bahkan, ia sempat berniat untuk mengakhiri hidupnya. Sendiri dan putus asa, Leroy hanya bisa menangis di bawah pohon besar. Tanpa ia sadari, Guai, seorang pemuda suku Dayak, sedang memperhatikannya. Singkat cerita, Leroy dibawa ke pemukiman. Lian, seorang pemuda yang disegani, hendak menjual kepala Leroy kepada tentara Jepang. Namun beruntungnya, seorang gadis bernama Yo menyelamatkan Leroy. Yo merupakan wanita terpandang di pemukiman tersebut. Ditempatkan pada sebuah pondok kecil di tengah hutan, Leroy yang frustasi terus menangis terseduh-seduh. Hal itu membuat Yo semakin iba pada Leroy. Hari demi hari, Leroy beradaptasi dengan cara hidup orang Dayak. Satu tahun kemudian, dengan bantuan Yo, Leroy meminta keadilan atas tindakan Lian. Ia mengatakan, bila Lian menginginkan kepalanya, maka Lian harus mengambilnya sendiri. Akhirnya, duel antara Leroy dan Lian pun digelar. Dalam duel tersebut, Leroy berhasil mengalahkan Lian hingga tewas. Kemudian, upacara pemakaman selama 3 hari pun berlangsung. Upacara tersebut menghabiskan 6 kerbau untuk disembelih. Selanjutnya, beberapa bulan kemudian, Leroy dan Yo akhirnya menikah.
Pernikahan tersebut membuat Leroy semakin diterima oleh suku Dayak. The joy of song and the fellowship of the round. Kemudian kita kembali ke masa kini. Nigel mengatakan bahwa di selatan Kalimantan, intelijen Inggris telah diturunkan untuk memobilisasi para suku Dayak. Nigel kembali meminta Leroy untuk membantu mengusir Jepang dari tanah Kalimantan. Hal itu membuat Leroy emosi, karena yang Leroy inginkan adalah hidup dengan damai bersama keluarganya tanpa terlibat peperangan yang terjadi. Well, sir, you do have to see it this way. Kemudian pada malam harinya, Tenga melaporkan perkembangan misi mereka ke kantor pusat. Tanpa ia sadari, Jepang telah menyadap sinyal radio untuk mengetahui lokasi mereka. Akibatnya, satu unit pesawat tempur Jepang membombardir rumah Panjang. Leroy yang selalu menghindari peperangan tak punya pilihan lain setelah pemukiman mereka terusik. Step in it. You call that history? A treaty. An ambassador with a sash. Akhirnya, Leroy bersedia membantu Nigel, namun dengan syarat. Nigel harus memberikan senjata, mortir, dan ranjau kepada suku Dayak. I know you bosses. Beberapa hari kemudian, tentara sekutu mengirimkan senjata dan 4 orang prajurit Amerika untuk melatih suku Dayak. They were promised an arrival from the sky. They've seen it. Where are you from, Dave? Ventura, California, a little town. Para pemuda Dayak dilatih menggunakan senapan mesin, mortar, bahkan memasang ranjau. Setelah persiapan dirasa cukup, Nigel dan para pemuda Dayak mulai bergerak. Tetapi sebelumnya, Leroy, Nigel, Guy, dan Conklin melakukan pengintaian. Namun, ketika Nigel hendak mengambil foto, prajurit Jepang melihatnya. Akhirnya, baku tembak pun terjadi. Nigel sangat panik hingga melarikan diri ke dalam hutan. Setelah menunggu beberapa lama, Nigel tak juga kembali. Sementara itu, kamera miliknya telah diambil oleh prajurit Jepang. Di sisi lain, Nigel sudah kelelahan berlari untuk menghindari para prajurit Jepang. Beruntungnya, Leroy segera menyelamatkannya. 3 hari kemudian, Nigel baru tersadar dari pingsan. Untuk membalas hutang budi pada Leroy, Nigel berencana menghapuskan status Leroy sebagai desertir. Who's Vivian? You kept mentioning her name. I'll get you what you want. You're the only one I can trust. Esok harinya, Nigel berpamitan pada warga Dayak untuk kembali ke markas sekutu. Setibanya di bandara Morotai, Nigel disambut Vivian, kekasihnya. Vivian juga merupakan seorang prajurit. Beberapa hari kemudian, Nigel menemui Kolonel Ferguson yang merupakan ayah dari Vivian. Nigel menceritakan rencananya untuk menjamin kebebasan warga Dayak dan menghapuskan status Leroy sebagai desertir. Depending on their mood. Moon? Ferguson mengingatkan Nigel bahwa ia adalah tentara Inggris. Ferguson sangat khawatir Nigel terlalu mencintai warga Dayak hingga menjadi pembelot. Meski begitu, akhirnya Ferguson bersedia membantu Nigel. You know that one fine day you're going to have to betray them. Beberapa hari kemudian, Nigel dan Ferguson menemui panglima tertinggi pasukan sekutu Pasifik, yaitu Jenderal MacArthur. Nigel menjelaskan pada MacArthur bahwa warga Dayak meminta surat perjanjian untuk kemerdekaan mereka. Selain itu, status Leroy sebagai tentara desertir harus dihapuskan, mengingat tentara sekutu masih membutuhkan bantuan warga Dayak. Akhirnya, MacArthur menyetujui surat perjanjian tersebut. Bahkan, MacArthur melabeli surat itu sebagai perjanjian antar negara. Wash his hands, not yours. Setelah mendapatkan surat, Nigel kembali ke Kalimantan. Setibanya di pemukiman, warga Dayak yang mengungsi dari kota telah memenuhi rumah Panjang. Mereka mengungsi untuk menghindari peperangan yang tengah berlangsung antara tentara Jepang dan sekutu. Kemudian malam harinya, Nigel menyerahkan surat perjanjian kepada Leroy. Leroy sangat terharu dengan upaya yang dilakukan oleh Nigel.
Esok harinya, Leroy membawa Nigel, Tenga, dan Conklin menuju celah awan. Celah awan adalah akses gua menuju pemukiman Dayak Punan. Dayak Punan dikenal sebagai petani madu hutan. Mereka menjalani hidup dengan sangat damai, tanpa ketamakan dan kebencian. Permintaan Leroy sebelum perang adalah agar Nigel menghancurkan gua celah awan, supaya tidak ada tentara yang bisa memasuki pemukiman Dayak Punan. When did our days of peace? Kemudian ritual sebelum perang pun digelar. Setelah itu, para pemuda Dayak mulai memburu pasukan Jepang di dalam hutan. Leeches. Berhari-hari pertempuran, pemuda Dayak berhasil menghancurkan basis-basis pertahanan Jepang. Para pemuda Dayak mengambil kepala prajurit Jepang sebagai bagian dari ritual ngayau. Akibat dari kekalahan tersebut, Nigel mendapatkan informasi bahwa Jepang mengerahkan pasukan elit dari divisi ke-9. Pasukan tersebut dikenal sangat barbar. Mereka menghancurkan apapun yang mereka lewati. Celakanya, divisi ke-9 sedang menuju ke celah awan. Kemudian esok harinya, para pemuda Dayak dikerahkan untuk menghentikan prajurit divisi ke-9. Akan tetapi, dalam perjalanan, gue mengabarkan bahwa perkampungan Sengar telah musnah. Setibanya di kampung Sengar, seluruh pemukiman warga telah habis terbakar. Namun anehnya, tak ada satupun mayat maupun penduduk di kampung tersebut. Lalu tiba-tiba, Tenga berlutut dan menangis. Tenga menduga prajurit Jepang yang kelaparan telah menjadikan para warga sebagai pengganjal perut. Cannibals. Saat menjelang fajar, prajurit Dayak berbaris di sebuah parit untuk menyergap prajurit Jepang. Dari kejauhan, Kolonel Kitamura berjalan paling depan dengan kudanya. Saat rombongan prajurit Jepang mendekat, tiba-tiba cahaya bulan tertutup dan hujan turun dengan deras. Ketika cahaya bulan mulai tersingkap, pertempuran pun dimulai. Penyergapan tersebut berubah menjadi pertempuran jarak dekat. Menjelang pagi, setelah Jepang mundur, banyak korban dari warga Dayak berjatuhan. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah para prajurit Jepang sedang menuju rumah panjang. Leroy dan pemuda Dayak pun segera menyusul mereka. Namun prajurit Jepang menghadang di gua celah awan. Di saat yang sama, prajurit Jepang lainnya telah tiba di rumah panjang. Yo mempersiapkan senjata untuk melawan mereka. Para pemuda Dayak berhasil mengusir prajurit Jepang. Namun sayangnya, banyak warga Dayak yang telah menjadi korban penyerangan Jepang, termasuk Yo, istri dari Leroy. Tindakan Jepang menyerang rumah panjang membuat kemarahan besar bagi para pemuda Dayak. Di hadapan anaknya dan para pemuda Dayak, Leroy membakar rumah beserta jasad Yo di dalamnya. Peristiwa tersebut menjadi momentum pernyataan perang yang sebenarnya. Dengan menyanyikan lagu perang, Leroy dan para pemuda Dayak memburu prajurit Jepang dengan terang-terangan. Mendengar nyanyian perang suku Dayak, para prajurit Jepang berlari untuk menyelamatkan diri. Kemudian di sebuah sungai, pembantaian besar pun terjadi. Alhasil, mayat-mayat prajurit Jepang mengubah air sungai yang jernih menjadi merah oleh darah mereka. Sementara itu, Leroy mendapatkan luka tembak di kakinya. Peristiwa tersebut terjadi pada 6 Agustus 1945. What day is it? August the 6th, 1945. Namun, perburuan belum berhenti. Seorang kolonel Jepang bernama Kitamura berhasil kabur dari penyergapan. Kemudian, saat Nigel dan pemuda Dayak mendengarkan tentang bom atom di Hiroshima, tiba-tiba mereka diserang. Saat menyelamatkan diri, Nigel ditusuk oleh prajurit Jepang. Seperti sebelumnya, Nigel yang panik dan terluka memisahkan diri dari para pemuda Dayak. Ia bersembunyi di bawah sebuah pohon besar. Luka yang dideritanya membuat Nigel hilang kesadaran.
3 minggu berikutnya, Nigel baru pulih dari pingsan. Ia dirawat di Brunei bersama Vivienne, kekasihnya. Sementara itu di Kalimantan, Kolonel Kitamura menyerahkan katana miliknya sebagai simbol penyerahan diri. Selanjutnya, Ferguson mengabarkan bahwa patroli pasukan Australia telah diserang oleh warga Dayak. Kebetulan orang yang memimpin penyerangan tersebut adalah Leroy. Akibatnya, kini Leroy menjadi buronan Inggris. Nigel menyarankan Ferguson untuk memutus suplai garam suku Dayak. Bagi suku Dayak, garam sangatlah berharga. Pemutusan suplai garam akan membuat Leroy keluar dari persembunyiannya. I'm sorry, Vivian, it had to be. Beberapa minggu kemudian, Leroy dan para pemuda Dayak menghampiri markas tentara Australia. Leroy meminta pasukan garam kepada prajurit Australia. Sebagai gantinya, ia bersedia untuk ditahan. They're free. Tentara Australia tidak diberi pilihan lain selain setuju. Putri kecil Leroy memeluk ayahnya sebelum ditahan. Don't cry, little one. And then they'll sing to their children. Tidak lama kemudian, Letnan Ferguson menemui Leroy. Ferguson meminta maaf kepada Leroy atas penangkapan dirinya. It always does. Kemudian, sebuah kapal membawa Leroy untuk diadili di Manila. Namun, di Selat Mindanao, tiba-tiba kapal tersebut rusak. Nigel segera menemui Leroy di dalam penjara kapal. Setelah itu, Nigel membebaskan Leroy dan memintanya untuk pergi secepat mungkin. Akhirnya, Leroy berenang untuk kembali ke Kalimantan. Dengan kembalinya Leroy ke Kalimantan, maka cerita pun selesai. Farewell, my king. Mari kita ambil pelajaran dari orang suku pedalaman. Warga suku pedalaman selalu menjadi pahlawan di hutan yang mereka tinggali. Mereka memanfaatkan hutan untuk hidup tanpa mencemari atau merusaknya. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Tetap semangat kawan dan wassalam.